dikarenakan sinar matahari dan membentuk awan. Nah, awan tersebut berubah menjadi titik-titik hujan yang air tersebut kembali ke permukaan bumi dan diserap oleh tanah. Ya. Nah, air tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, ada yang diserap oleh tanah. Nah, untuk air permukaan bumi itu airnya tidak terserap oleh tanah dikarenakan jenis tanahnya tersebut berbentuk bebatuan. Nah, jadi air tersebut hanya mengalir di permukaan bumi, ada yang ke sungai, ke laut, dan menjadi siklus untuk perputaran siklus air untuk kedepannya. Nah, sekarang kita membahas tentang siklus air tanah. Sudah? Ada kan di situ ada teks siklus air tanah. Ada tidak? Ada, Ibu. Nah, Ibu meminta kalian membaca dengan seksama bacaannya di sini. Nanti Ibu ada pertanyaan. Baca dulu ya.
kurangnya resapan tanah, kurangnya resapan air. Nah, contohnya biasanya kan di jalan dibuat beton, jalan ataupun di semen. Nah, itu dapat mengurangi resapan air. Nah, misalnya kalau datang hujan datang, nah otomatis itu akan menimbulkan banjir tidak? Nah, makanya di kota-kota besar itu kalau curah hujannya lebat biasanya akan terjadi banjir. Faktornya curah hujan. Yang kedua, kurangnya kita selesai menggunakan air itu harus kerannya dimatikan. Dah. Harus hemat kan? Selanjutnya, jika sudah ada faktor-faktornya, nah upaya apa yang dapat kita lakukan sehingga dapat menjaga ketersediaan air tanah tersebut? Nah, kembalikan dari sini, jika curah hujan ini maka pepohonan jangan ditebang secara liar. Nah, upayanya yaitu Celebele, a un wheezy.